bentuk tubuh dan wajah gitu. Seperti yang kita tahu ya, banyak banget saudara muslim kita yang mau memenuhi hawa nafsunya untuk tampil cantik dan menarik. Iya. Sampai mengubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Darunaja Podcast. Bersama saya Novita Fitria Azahra Dan bersama saya Tufatul Maula Syafruddin, santriwati kelas 6 Pondok Pesantren Darunaja Pusat, Jakarta. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas topik yang menarik banget, yaitu fikih kontemporer. berat banget nih. Tentang bagaimana sih hukum mengubah bentuk tubuh dan wajah dalam Islam. Oke, langsung aja. Menurut Maula, apa itu fikih kontemporer? Oke, kalau menurut Maula sendiri ya, fikih kontemporer sekarang nih suatu fikih, suatu hukum yang di masa-masa modern kayak gini mereka bisa menghukumkan sesuatu apapun tanpa mereka tuh melihat dalil-dalil sebelumnya gitu, tanpa mereka lihat dalil hadis atau dalil Quran. Menurut mereka itu baik untuk mereka, karena kenikmatan mereka bisa menghukumkan suatu hukum gitu. Oke, berarti bisa kita bilang fikih masa kini. Karena emang banyak banget zaman sekarang permasalahan-permasalahan umat muslim yang memerlukan penjelasan lebih dari dalil yang udah ada gitu. Padahal dalil fuqaha-fuqaha yang dulu tuh ulama-ulama udah, mereka tuh berijtima untuk mereka menghukumkan suatu hukum tuh udah loh. Cuma kadang manusia zaman sekarang tuh mereka nggak ngelihat hukum yang udah ada, yang jumhur ulama tuh udah ngasih suatu hukum, kalau hukum kayak gini tuh nggak boleh, hukum kayak gini nggak boleh, dalam Quran juga udah ada gitu Kak. Oke, berarti sekarang mulai kita bahas nih tentang salah satunya yaitu hukum mengubah bentuk tubuh dan wajah gitu. Seperti yang kita tahu ya, banyak banget saudara muslim kita yang mau memenuhi hawa nafsunya untuk tampil cantik dan menarik. Iya. Sampai mengubah ciptaan Allah dengan cara operasi plastik. Wow. Sampai dia tuh mengubah hidungnya, mengubah bentuk pipinya agar lebih tirus, atau semacam extension, sulam alis, atau bahkan bisa sampai ada yang mau merubah kelaminnya. Serem banget ya sekarang. Kayak mereka tuh cuma mempuas hawa nafsu doang gak sih itu kayak gitu tuh. Padahal kan udah jelas di dalam Quran kalau Allah tuh gak suka umatnya mengganti-ganti sesuatu yang emang itu tuh udah Allah ciptain yang terbaik. Tapi mereka tuh sekarang malah kayak ngelihat terus ke atas, oh ada yang lebih bagus, mereka harus lebih bagus juga. Padahal kan suatu yang dia punya harusnya dia mempunyai rasa syukur ya Kak ya. Padahal udah sempurna banget yang Allah kasih. Jadi menurut pandangan Maula tuh gimana nih untuk menyadarkan mereka kalau itu tuh hal yang salah? Mungkin kita harus muhasabah diri gitu kali ya Kak ya. Terus kita harus ngasih tahu orang lagi bahwa kalau di dalam Quran tuh di dalam surah An-Nisa sudah dijelaskan ya, yang artinya tuh Allah nih membenci umatnya yang dia mengganti-ganti atau merubah sesuatu yang udah Allah ciptain. Sama saja mereka tuh mengikuti alurnya setan gitu. Ya, oke. Masya Allah banget, emang Islam tuh sempurna ya. Semuanya ada penjelasannya. Tapi qadarullah nih, qadarullah banyak banget saudara muslim kita juga yang mengalami kecelakaan, musibah yang menyebabkan mereka ini bagian tubuhnya hancur, bagian tubuhnya harus diamputasi, dan sangat-sangat menyulitkan mereka untuk berkegiatan sehari-hari dan juga menyulitkan mereka untuk beribadah gitu. Nah, kalau untuk dalam keadaan kayak gini, ada nggak sih yang dalil yang sahih untuk membolehkan mereka mengoperasi diri mereka untuk memperbaiki? Oke, di sini Maula pernah baca nih dari Syekh Wahbah Al-Zuhaili. Beliau nih salah satu ulama terkenal yang asalnya dari Suriah. Beliau ini terkenal di abad-abad sekarang dan beliau ini dewan fikih di Mekah gitu. Yang beliau ini mengemukakan hadis tentang ya orang mendapatkan uzur untuk merubah bentuk tubuhnya itu. Misalnya contohnya karena tadi kecelakaan, di dalam hadisnya ini
boleh memindahkan anggota badan dari satu tempat ke tempat yang lain atau tubuh yang lain, tapi karena sesuatu uzur yang syar'i, Kak, gitu. Oke. Nah, Islam tuh pasti punya keringanan ya, teman-teman. Benar-benar. Jadi apapun permasalahannya, Islam itu emang agama yang indah, nggak akan menyulitkan umatnya gitu ya. Dia kayak sesuatu yang kita nggak bisa, pasti ada jalannya gitu ya. Buat kayak, oh ternyata kayak gini, harusnya kayak gini, jalan yang lebih baik. Allah tuh udah nunjukin semuanya, dan Allah tuh nggak mungkin loh ngasih umatnya cobaan yang berat yang umat ini nggak mungkin, dia nggak kuat dalam menjalaninya gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kesimpulannya gimana nih dari pembahasan kita kali ini dan dalil-dalil yang udah mau lo sebutkan tadi? Oke, kesimpulannya jadi gini, kita sebagai umat ya, sebagai umat kita udah tahu kalau hukum kayak gini, hukum merubah karena kepuasan duniawi saja, mungkin kita harus tinggalin kali ya, Kak ya. Soalnya karena kalau kita merubah sesuatu yang udah Allah kasih, itu tuh menunjukkan kita kayak kufur nikmat. Kita nggak mensyukuri apa yang Allah kasih. Kita harus bisa menerima semuanya, harusnya kayak gitu, Kak. Dari yang udah aneh baca semuanya, itu tuh menunjukkan kita kayak ini loh, kita yang cantik, kita yang sempurna. Tapi memang sih Allah ini nggak bakal menciptakan manusia yang sempurna. Pasti ada kekurangannya, tapi dari kekurangan itu pasti kita harus ada kelebihannya. Iya, ada kelebihannya juga, harus mensyukuri. Cuma kalau misalnya emang ada uzur yang dia kayak harus kita harus merubahnya lebih baik, itu nggak apa-apa sih menurut hadis yang tadi aku kasih itu. Nah, teman-teman, oke. Berarti pembahasan kita kali ini udah jelas ya. Teman-teman juga pasti udah paham gimana membedakan yang baik dan mana yang salah gitu. Benar-benar. Oke, semoga pembahasan kita kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Karena teman-teman udah tahu dalilnya kayak apa dan hukumnya kayak apa, harusnya teman-teman pun bisa menghindari hal-hal tersebut. Jangan sampai nih ya kita keikut bisikan-bisikan setan itu. Ya gak sih? Harus bisa menahan hawa nafsunya sih. Oke, makasih banget nih buat kalian yang udah nonton podcast kita kali ini. Kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Darun Najab Podcast selanjutnya. Dadah.